Di sebuah desa, tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya, yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung dari bawang merah tetapi sudah wafat, sehingga meninggalkan bawang putih bersama dengan ibu dan saudari tirinya. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat yang berbeda, di mana bawang putih itu rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara kalau bawang merah udah males, sombong, dan juga iri hati. Kepribadian bawang merah yang males ini juga diperburuk sama ibunya yang suka ngemanjain dia. Ibunya selalu ngasih apapun yang dia mau. Sedangkan bawang putih itu ngelakuin semua pekerjaan rumah. Udah dari mencuci, masak, membersihkan rumah, dan juga hal-hal lain. Itu semuanya dia. Sementara ibu dan bawang merah, ya mereka tinggal diem aja leha-leha. Dan kalau misalnya mereka butuh sesuatu, mereka tinggal minta sama bawang putih. Bawang putih pun walaupun digituin, dia tidak ngeluh. Dia tetap senang hati menjalani perintah dari ibu tiri dan saudara perempuannya. Nah, suatu hari bawang putih pergi tuh ke sungai buat nyuci baju ibu tiri sama bawang merah. Tapi tiba-tiba salah satu dari kainnya hanyut ke bawah sungai. Bawang putih pun merasa sedih. Karena ya kalau misalnya kainnya nggak ditemuin, dia pasti bakal dihukum. Atau bahkan diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya nggak ketemu, akhirnya bawang putih pun jalan menyusuri sungai. Di setiap tepi sungai, dia selalu bertanya, kira-kira orang ngelihat gak kain punya ibunya? Namun, dia tidak beruntung karena tidak ada yang melihat. Akhirnya bawang putih sampai ke suatu tempat di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ia melihat ada seorang perempuan yang sangat tua di dalam gua tersebut. Bawang putih pun bertanya pada perempuan tua itu jika ia melihat kain punya ibunya. Perempuan tua itu tahu di mana kain itu. Tetapi ia memberi syarat sebelum menyerahkannya ke bawang putih. Syaratnya, ia harus bekerja membantu perempuan itu. Karena sebelumnya bawang putih sudah terbiasa, akhirnya dia bersedia untuk membantu. Tak terasa hari pun sudah sore. Bawang putih pun mengucapkan selamat tinggal karena dia telah membantu perempuan tua tersebut. Yang akhirnya perempuan tersebut juga menyerahkan kain padanya. Karena kebaikan bawang putih, perempuan tua itu juga menambahkan untuk memberikan sebuah labu kepadanya. Ada 2 labu, yang satu lebih besar dari yang lain. Bawang putih diminta untuk memilih satu labu yang dia inginkan. Karena bawang putih tidak serakah, ia memilih labu yang kecil. Setelah itu, bawang putih kembali ke rumahnya. Ibu tirinya dan bawang merah sangat marah karena bawang putih terlambat. Bawang putih kemudian menceritakan apa yang terjadi. Namun, ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Jadi ibunya membanting labu itu ke tanah. Prak! Suara dari labunya yang pecah. Tapi anehnya, ternyata dalam labu itu berisi dengan perhiasan emas yang indah dan berkilau. Sang ibu tiri dan bawang merah pun akhirnya jadi terkejut. Wow, kalau dalam labu kecil ini isinya banyak perhiasan, lalu bagaimana dengan labu yang besar?
Maka untuk mendapatkan lebih banyak perhiasan, bawang merah pun mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh bawang putih. Ia rela menghanyutkan kain ibunya. Lalu dia mengikuti sungai, bertanya-tanya kepada orang, dan akhirnya datang ke gua di mana perempuan tua tersebut tinggal. Namun, tidak seperti bawang putih, bawang merah ogah untuk membantu si perempuan tua tersebut. Dan malah dengan sombongnya menyuruh sang perempuan untuk memberikannya labu yang lebih besar. Akhirnya, perempuan tua tersebut menuruti kata bawang merah dan memberikannya labu yang besar. Bawang merah pun dengan senang hati membawa labu besar tersebut dengan membayangkan banyak dari isinya itu merupakan perhiasan yang mewah dan berkilap. Kembalinya ke rumah, ibunya pun menyambut bawang merah. Tak lama setelah itu, labunya pun dihancurkan ke tanah. Prak! Namun, kaget mereka, isinya bukan perhiasan, namun malah berbagai ular berbisa yang menakutkan. Bawang merah dan akhirnya menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan salah. Dan akhirnya meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Maka pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita harus menjadi anak yang rajin dan baik hati. Jangan menjadi serakah dan juga pemalas. Karena nanti di masa depan, hal tersebut justru akan membawa masalah terhadap diri kita. Terima kasih.